2021. Di sini kami akan membahas tentang poin-poin kewarganegaraan. Jadi kalau kalian mau tahu, yuk tonton videonya sampai habis. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu misi pendidikan moral bangsa untuk menciptakan atau membentuk warga negara yang cerdas, cermat, demokratis, serta berakhlak mulia, yang konsisten untuk melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokratis dan membangun karakter bangsa. Nah, jadi itu tadi pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Sekarang, kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting untuk sarjana dan profesional? Karena kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, kita akan diberikan dan akan diberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai kebangsaan dan pengetahuan secara komprehensif mengenai wawasan Nusantara, demokratis dan konstitusi, ketahanan sosial, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan yang paling penting adalah HAM untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di kemudian hari. Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenai istilah pendidikan kewarganegaraan? Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Secara etimologis, pendidikan berarti usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya, yaitu secara yuridis dan terminologis. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk kehidupan bermasyarakatan. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumentasi kurikulum sejak tahun 1957. Pernyataan Sumantri pada masa Orde Lama dikenal istilah kewarganegaraan, civis, dan pendidikan kewarganegaraan negara. Selanjutnya, bagaimana sih esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter? Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara lain dan dibedakan dengan negara lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara atau bangsa. Negara atau bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Apa sih itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bagi bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi perlu dikiranya dipahami bahwa Pancasila merupakan identitas nasional yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, lainnya bendera dan lambang lainnya. Pancasila terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan yang positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Nah, itulah esensi dan urgensi identitas nasional. Pengantar urgensi integrasi nasional, yaitu adalah sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasional
Dan selanjutnya, konsep dan onklurensi dan jenis integrasi. Secara etimologi, dapat diartikan penggunaan kata sebagai salah satu dihubungkan dengan konteks tertentu. Selanjutnya ada mana integrasi dan nasional dan jenis integrasi, yaitu nasional bermakna integrasi nasional berarti kemampuan dan keseluruhan dan kesepakatan. Selanjutnya, alasan diperlukannya integrasi. Integrasi bangsa diperlukan guna 1. Membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, yang kedua, menguatkan identitas nasional, dan yang ketiga, membangun persatuan bangsa. Selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Tantangan dapat muncul dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan berupa perbedaan antara agama, suku, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan dapat berupa perbedaan elit massa. Baik, selanjutnya adalah tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu konstitusi? Nah, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintahan itu diatur dan dijalankan. Nah, konstitusi sendiri berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Nah, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah agar kita bisa dapat membatasi kekuasaan negara, membagi kekuasaan negara, kemudian memberi jaminan hak asasi manusia kepada warga negara. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah dalam mufakat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya terhadap negaranya. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah dalam mufakat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara terus mengalami dinamika. Hal ini terbukti dari adanya perubahan dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga terdapat perubahan undang-undang yang menyertainya. Selanjutnya adalah tentang demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu demokrasi? Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, negara Indonesia adalah negara yang demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang masih terus berkembang sampai saat ini. Nah, namun tak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai saat ini, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri adalah filsafat dasar negara yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila tersebut diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam konteks demokrasi Pancasila, kekuasaan negara berasal dari rakyat yang dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil dan demokratis. Demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, dan keberagaman dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Dalam konteks demokrasi ini juga, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan mata hukum. Namun perlu diingat bahwa konsep demokrasi Pancasila ini dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Terdapat kontroversi dan perdebatan yang mungkin timbul terkait perbedaan implementasi konsep Pancasila ini, terutama dalam praktek politik di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian dan ketentraman warga negara. Alasan diperlukannya keadilan dalam penegakan hukum adalah diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu bisa melayani kepentingan, ketertiban, ketentraman warga negara. Nah, ada dua jenis pembagian hukum, yaitu adalah hukum publik dan hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur adanya hubungan antara perseorangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Sedangkan untuk hukum publik, yaitu hubungan antara perseorangan yang ada berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya hukum pidana. Lembaga penegak hukum terbagi tiga, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara dan menjaga ketertiban dalam negeri. Dalam hukum formal, kepolisian berbentuk sebagai penyelidik maupun yang bertugas menerima laporan serta pengaduan dari orang-orang. Yang kedua, mencari barang bukti dan keterangan. Yang ketiga, mengadili tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan, yang berwenang menerima dan memeriksa berkas pidana, kemudian menuntut pelaku yang melanggar hukum, dan melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Tugas dan wewenang kejaksaan ini tidak hanya di bidang pidana, namun juga perdata dan tata usaha. Kemudian yang ketiga ada kehakiman, yaitu suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengupayakan mengadili hukum dan keadilan. Yang selanjutnya ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan sendiri, yang pertama ada pengadilan agama. Pengadilan agama ini bertugas dalam melaksanakan tugas peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti dari pernikahan, warisan, maupun sedekah. Yang kedua ada peradilan militer. Peradilan militer ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memiliki wewenang dalam menuntut para anggota angkatan perang yang yang perilakunya tidak sesuai atas hukum. Yang ketiga ada peradilan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik dari pusat maupun di daerah. Yang keempat ada peradilan umum. Peradilan umum sendiri terbagi menjadi 4, yakni pengadilan negeri. Fungsi memeriksa dan memutuskan suatu perkara di tingkat pertama, baik perkara perdata maupun pidana bagi semua orang. Yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini merupakan tingkatan kedua setelah suatu perkara perdata yang telah diadili di pengadilan negeri. Yang ketiga ada pengadilan tingkat kasasi. Jika keputusan tindakan pengadilan tinggi tidak memuaskan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang berkewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap pengadilan tinggi. Kemudian, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Banyaknya kasus para pelaku warga negara yang melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum perlu ditegakkan kembali. Dan di era globalisasi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh aparatur negara. Serta pemerintah perlu secara terus-menerus melakukan pembelajaran kepada warga negara terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya suatu stabilitas nasional. Yang pertama, itu ada urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif bangsa Indonesia. Nah, secara etimologi, wawasan Nusantara itu terbagi atas dua, yakni yang pertama, wawasan sebagai pandangan, dan Nusantara itu adalah kepulauan. Nah, secara terminologi, wawasan Nusantara itu adalah pandangan suatu bangsa terhadap lingkungan tempat di mana ia berada.
dan di dalamnya itu terdapat diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk hakikat ataupun esensi dari wawasan Nusantara itu adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, yang dimana bangsa Indonesia berpandangan bahwa wilayah yang ada di Indonesia ini beserta isinya itu menjadi kesatuan. Nah, selanjutnya itu ada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis dari wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historisnya itu berawal dari keluarnya Deklarasi Juanda, yang dimana isi pokoknya adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia menjadi kesatuan. Nah, yang kedua itu ada sumber sosiologis wawasan Nusantara, yakni berdasar pada sosial budaya masyarakat Indonesia yang awalnya berpandangan bahwa wawasan Nusantara itu adalah persatuan ataupun kesatuan wilayah, diperluas menjadi persatuan bangsa. Nah, keadaan sosiologis masyarakat dan keberlangsungan penjajahan di masa lalu ini menjadi latar belakang tumbuhnya semangat dan tekad bangsa Indonesia hingga sekarang. Nah, selanjutnya itu ada sumber politik wawasan Nusantara, yakni secara politis ada kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dipertahankan, dilestarikan, dan dikembangkan secara terus-menerus. Nah, wawasan Nusantara ini pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik ini sendiri yakni ilmu yang mempelajari faktor strategis, faktor geografis, dan faktor politik dari suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika itu akan berkembang jika pada masa lalu penguasaan wilayah dari bangsa Indonesia ini diterapkan dengan pendudukan militer. Maka sekarang akan lebih ditekankan pada perlindungan dan pelestarian wilayah tersebut. Nah, untuk tantangannya itu ada luas dari wilayah Indonesia ini sendiri, yang dimana bangsa Indonesia harus bisa mengelolanya karena dapat menjadi potensi ancaman maupun potensi kemanfaatan. Yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional Indonesia. Secara etimologi, tahan berarti tabah, kuat dan gigih, dan tidak pantang menyerah. Sedangkan ketahanan itu sendiri yakni tahan, kuat, serta tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan ketahanan nasional merupakan mampu, kuat, serta tangguh dalam sebuah negara dalam pengertian politik. Secara terminologi sendiri ada 3 pengertiannya, yakni yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut DPHS, Surya Maturaman menyebutkan bahwasannya ketahanan nasional itu merupakan sebuah keadaan yang mana kita menanggulangi berbagai bentuk dan ancaman yang ada. Ajaran yang digunakan yakni Astagatra. Dalam ketahanan ini sendiri diperoleh 2 aspek. Yang pertama, aspek secara alamiah yang terdiri dari 3 unsur atau bisa kita sebut dengan Trigatra. Yang kedua yakni aspek sosial atau yang berupa 5 unsur atau bisa kita sebut Pancagatra. Ketahanan nasional ini sendiri tidak hanya kita sebutkan sebagai konsepsi saja, tetapi merupakan sebuah kebenaran atau doktrin. Yang kedua yakni sebagai kondisi, yang mana kondisi ini sendiri sesuai dengan keadaan yang dinamis. Dia bisa meningkat dan menurut sesuai dengan perubahan yang ada. Dan yang ketiga ini strategi yang digunakan yakni dengan cara pendekatan, yang mana menggunakan ajaran Astagatra itu juga. Dia memiliki resiko yang tinggi, yang mana dia saling mencakupkan antara aspek ilmiah ini sendiri dengan sosial, yang mana nantinya akan dipertimbangkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Baiklah, selanjutnya membangun argumen tentang tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional itu sendiri ialah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam,
baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Untuk bela negara sendiri itu ialah suatu keadaan di mana kita sebagai bangsa Indonesia harus membela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik itu ialah ketika kita memangkul senjata untuk menghadapi ancaman dan agresi. Dan untuk bela negara secara non-fisik itu ialah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan turut berperan aktif dalam memajukan negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional yang biasa disebut dengan Astagatra, terdiri dari 8 unsur yaitu Trigatra dan Pancagatra. 3 aspek kehidupan ilmiah atau yang biasa disebut dengan Trigatra. Yang pertama, Gatra letak dan keadaan geografis. Yang kedua, Gatra keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau yang biasa disebut dengan Pancagatra. Yang pertama, Gatra ideologi, yang kedua Gatra politik, yang ketiga Gatra ekonomi, yang keempat Gatra sosial budaya, dan yang kelima Gatra pertahanan dan keamanan. Sebagai mahasiswa, kita wajib mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kita bekal nilai-nilai kebangsaan, seperti pemahaman komprehensif tentang wawasan Nusantara, politik dan kepemimpinan, hak asasi manusia, kewajiban warga negara, demokrasi, dan lain-lainnya. Iya, sekarang udah tanggal segini. Besok udah gaji karyawan lagi. Mana besok harus pergi ngadepin rapat. Atau minta tolong ke Diva aja ya? Boleh deh. Halo bos. Halo, assalamualaikum Diva. Kamu lagi apa sekarang? Oh lagi mau ngapain nih bos? Bisa kamu temui saya? Oh oke. Bentar ya bos. Baik, saya tunggu ya. Jadi begini Diva, saya besok tuh ada rapat di Bandung, jadi saya ingin meminta tolong kepada kamu, ingin menitipkan gaji karyawan, karena besok udah jatuh temponya. Apakah bersedia kamunya? Iya bos boleh. Baik, ini saya titipkan ke kamu ya, tolong sampaikan kepada mereka. Baik bos. Terima kasih. Sudah pergi nih. Tahu aja nih si bos lagi butuh duit. Ambil dikit buat jalan-jalan. Mumpung yang lain nggak tahu, masukin kantong. Nah, rapin lagi. Oke. Dia ngapain? Kok tingkahnya mencurigakan? Video. Dia ngapain sih? Kok dia mencurigakan banget? Pada ngapain nih? Biasa lagi cerita-cerita. Oh gitu. Jadi ini ada titipan gaji dari bos. Bos itu ke saya karena bos lagi ada ke Bandung. Jadi ini ya gaji kalian. Wah, terima kasih Kak. Terima kasih Sama. Kak. Saya balik dulu ya. Iya, terima kasih. Mari. Kita buka yuk. Yuk. Gaji kamu berapa? Cuma 1 juta ya? Iya kan, gaji aku juga 1 juta. Biasanya bukannya gaji kita 1.500.000 ya? Iya, aku rasa. Cobalah tanya gitu sama asisten bosnya. Oh iya, aku tanya ya. Selamat siang Bu Najwa. Oh iya, selamat siang. Saya Farazila, salah satu karyawan di perusahaan ini. Saya ingin menanyakan Bu mengenai perihal gaji yang telah kami terima melalui Pak Diva. Kami menerima gajinya sebesar 1 juta.
Sebelumnya gaji yang kami terima yaitu sebesar 1.500.000. Bagaimana itu, Bu? Oh, begitu. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada bos ya. Wah, ini harus dikasih tahu bos sih. Assalamualaikum, selamat siang bos. Waalaikumsalam, siang, silakan masuk. Jadi begini bos, saya ingin melaporkan keluhan dari beberapa karyawan di perusahaan ini, bahwasannya mereka menerima gaji yang tidak sesuai dengan gaji yang sebelum-sebelumnya, dari 1.500.000 menjadi 1 juta. Jadi apakah ada dugaan korupsi bos di dalamnya? Tapi kita belum mempunyai buktinya. Sebaiknya kita mencari buktinya terlebih dahulu supaya meyakinkan nantinya. Oke, baik bos. Kak, kemarin aku lihat karyawan kakak mencurigakan ya, Kak. Coba kalian lihat videonya. Berarti benar, Diva. Oke, baik ya. Makasih videonya. Baik, terima kasih juga Najwa atas laporannya tadi. Akan saya bicarakan lagi kepada Diva. Iya, Kak, kakak harus tindak lanjuti. Pasti. Telepon. Halo Diva, Halo bos. sedang di mana kamu sekarang? Ya lagi di depan kantor nih bos. Bisa temui saya di ruangan saya? Baik, saya tunggu sekarang ya. Oh baik bos, saya sekitar sana. Oke. Ya bos, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya ingin menanyakan baik-baik. Apakah gaji karyawan sudah kamu sampaikan kepada mereka? Sudah bos, sudah saya sampaikan kok. Tapi saya mendapatkan laporan dari asisten saya, banyak laporan dari karyawan yang mengatakan bahwa tidak gaji yang mereka terima tidak sesuai. Sesuai. Saya langsung ngasih kok bos. Nggak saya ambil atau saya asingkan gitu nggak kok bos. Jangan bohong kamu. Nggak bos, ini nggak bohong. Kenapa curiganya ke saya sih bos? Karena kemarin uangnya saya titipkan langsung kepada kamu, nggak ada yang lainnya. Saya merasa nggak pantas bos. Jangan bohong, saya sudah ada buktinya. Lebih baik kamu jujur atau saya pecat dari kantor saya. Dari bos ya, aku ambil gaji karyawan. Saya aku salah. Sudah. Cuplikan video tadi merupakan salah satu contoh tindak korupsi yang sering terjadi di masyarakat. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Hal ini dapat merugikan masyarakat secara luas, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi yaitu kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pencegahan korupsi adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak agar pengelolaan sumber daya publik dapat dilakukan dengan lebih baik.